Shalom, selamat sore sahabat Bahana. Apa kabarnya sahabat Bahana semuanya? Saya berdoa sahabat Bahana tetap selalu sehat dan selalu menaati akan prokes yang berlaku. Ya, sore hari ini saya berkunjung ke sebuah tempat di mana tempat ini akan dibangun sebuah sekolah misi. Ya, saya senang sekali pokoknya kalau Fari bisa menjumpai sahabat Bahana dalam podcast Karena Dia. Ya, langsung saja siapakah orang yang akan saya ajak ngobrol sore hari ini. Selamat sore Pak Arianto. Selamat Tanesi. sore juga Mbak Kalvari. Ya, mungkin Pak Arianto boleh menyapa dulu sahabat Bahana. Iya, shalom sahabat Bahana dimanapun Anda berada. Terima kasih buat kunjungan ilahi buat kami di lokasi Sekolah Misi Galilea, yang dimana dia rencana akan dibangun di tempat ini. Sebuah sekolah yang akan berdampak bagi banyak orang, yaitu memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan Allah. Dan saya bersyukur sahabat Bahana bisa mengikuti kita sore hari ini untuk saling memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, wow, luar biasa nih Pak Arianto. Saya ini penasaran sebenarnya, bagaimana sih awal mulanya Pak Arianto ini bisa sampai ke sini, sampai ke Jogja. Padahal kan Pak Arianto, ya saya tahu bukan orang Jawa ya. Boleh diceritakan sebenarnya Pak Arianto ini aslinya mana, Pak? Oke, terima kasih sahabat Bahana, terima kasih juga Mbak Kalvari. Saya aslinya dari NTT, Nusa Tenggara Timur, khususnya daerah Soe, Kabupaten Soe. Pernah kalau mungkin sahabat Bahana dengar tahun 65 ada revival, ada kebangunan rohani di sana di mana air berubah menjadi anggur. Nah, puji Tuhan saya generasi ketiga yang didoakan, dan saya awalnya cita-citanya jadi tentara. Bari sahabat Bahana, saya tes tentara 3 kali tidak lolos. Tapi ternyata orang tua saya terus mendoakan saya untuk jadi hamba Tuhan. Dan singkat kesaksian, akhirnya ada sebuah tes yang dibuka begitu, saya iseng ikut. Ternyata tiba-tiba saya keterima. Dan waktu itu yang lulus harus berangkat ke Jakarta. Dan saya nggak tahu kalau itu sekolah pendeta. Jadi kalau boleh bilang saya ada di Jawa ini karena kejebak sebenarnya. Karena waktu itu saya galau, saya tidak lulus jadi tentara. Dan saya bilang, Tuhan itu tidak ada. Jadi saya sudah kembali hidup saya di masa lalu yang kurang bagus. Tapi saya bersyukur ada orang tua saya yang terus mendoakan saya, dan akhirnya saya sampailah di Jakarta. Sampai di Jakarta saya dapat tawaran, apakah Anda mau kuliah, ada yang mau kuliah di Jogja. Saya angkat tangan, saya mau. Ternyata sampai di Jogja, ternyata sekolah yang saya tuju itu sekolah pendeta. Saya hari itu mau kabur, tapi tidak bisa lagi kemana. Akhirnya saya dibentuk di Yogyakarta, dan sampai hari ini sudah jadi warga Yogyakarta. Nah, ini tadi sempat Pak Arianto kan sempat menyebutkan punya masa lalu yang dalam tanda petik nakal gitu ya. Betul. Ini nakalnya yang bagaimana sih Pak? Gitu? Jadi saya nakalnya ya minuman keras, berantem sih enggak, tapi saya suka provokasi orang untuk berantem. Jadi saya mungkin kalau mau dibilang otaknya. Jadi makanya kenapa Tuhan tangkap saya, karena saya bisa menggerakkan massa yang banyak, teman saya banyak. Jadi saya tidak bisa berantem, tapi dalam waktu hitungan detik aja bisa saya punya massa yang begitu banyak. Dan saya percaya itulah kenapa Tuhan tangkap saya. Kalau enggak mungkin saya yang paling pimpin demo-demo di jalan-jalan, kemungkinan begitu. Tapi waktu itu pernah kepikir nggak Pak, waktu masih masa muda kepikir bakal jadi hamba Tuhan? Saya berpikir pun tidak. Bahkan saya sudah sekolah pendeta juga, saya nggak tahu kalau saya mau jadi pendeta. Bahkan waktu itu membuat saya kenapa saya tidak suka jadi pendeta, karena pendeta di tempat kami selesai pelayanan karena di desa dibawain
singkong, terus telur 2 butir, bawain minyak kelapa. Jadi bayangan saya, kalau seandainya saya jadi pendeta, anak saya makan singkong tiap hari dong. Tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, hari ini anak saya makan keju, Mbak Kalvari. Jadi kalau ditanya, pernah nggak bermimpi jadi pendeta? Saya sama sekali tidak pernah di benak saya untuk jadi pendeta. Jadi saya malah cita-citanya pengen jadi tentara. Karena waktu itu, wah, tentara itu gagah, disegani, ditakuti, dihormati. Karena waktu saya nakal di jalan, kalau polisi datang, aduh, anggap temen. Tapi kalau tentara itu, wah, kayak power banget, wibawa. Jadi itulah yang membuat saya pingin cita-cita jadi tentara. Iya, jadi kalau ditanya untuk jadi hamba Tuhan, kalau boleh bilang, saya pelarian kali ya. Dan akhirnya saya satu waktu, saya sudah sekolah pendeta dan saya praktek di Temanggung. Khususnya di satu tempat desa namanya Gelapan Sari, dari Parakan, masih di bawah kaki Gunung Sumbing. Disitulah saya mengalami Tuhan. Karena di sana orang waktu itu ya, mereka tidak berbahasa Indonesia, tapi bahasa Jawa. Jadi saya stres. Saya stres. Ada satu kisah lucu, Mbak Ari. Saya boleh cerita ya, sahabat Bana. Satu kali Simbah saya berkunjung ke rumah Simbah. Kasih saya makan namanya seko jagung, nasi jagung. Terus di situ iki jangan. Jadi hari itu saya cuma makan nasi jagung sampai kerongkongan saya kering. Wah, saya bilang, nenek ini jahat, sampai saya nangis. Nenek ini jahat. Kenapa sih kok dia kasih saya nasi jagung? Sementara di sini dia bilang jangan. Padahal itu sayur semua. Ternyata di baliknya saya baru ngerti. Jangan itu bahasa Jawa yang artinya sayur, silakan dimakan. Tapi karena saya tidak mengerti, dan dari situlah awal bagaimana saya mengalami encounter atau perjumpaan dengan Tuhan di desa itu. Dan mengubahkan hidup saya. Dan akhirnya saya berkata, ya Tuhan, saya siap jadi hamba Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Kira-kira begitu. Waktu itu kuliah sudah semester berapa, Pak? Saya sedang semester 7. Sedang praktek di lapangan kurang lebih 6 bulan. Karena di kampus kita ada namanya praktek pelayanan 6 bulan. Justru sudah semester 7 baru saya tahu panggilan. Karena semester 1, 2, 3, 4, 5 saya cuma ikut-ikutan. Karena waktu itu saya nggak niat, bahkan nggak pernah berpikir untuk jadi pendeta. Walaupun saya sekolah, tapi ya gitu-gitu. Kalaupun lulus ya matur nun. Jadi saya ingat apa yang firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah didengar, yang timbul dalam hati, ternyata itu yang Tuhan sediakan, Tuhan kerjakan. Jadi itu yang saya akhirnya hari ini saya bersyukur. Kalau ditanya, Bari, bersyukur apa menyesal? Hari ini saya bersyukur sekali. Saya jadi hamba Tuhan, dan profesi buat saya paling mulia yaitu jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Luar biasa. Nah, ini sedikit mundur ya, Pak. Sedikit flashback. Waktu sebelum Pak Arianto mengalami pribadi Yesus Kristus gitu ya. Nah, berarti kan selama 6 semester itu Pak Arianto hidup sebagai bisa dikatakan belum tahu nih panggilannya. Betul. Sekolah hamba Tuhan. Saya sekolah hamba Tuhan, ya. Justru saya sekolah hamba Tuhan, tapi saya pimpin kakak-kakak senior saya merokok, minum mabuk. Bahkan saya pacaran dari semester 1 sampai semester paling atas. Jadi sampai waktu itu ada satu masa saya diskors, Mbak Kalvari. Karena kan di sekolah teologi kan nggak boleh. Apalagi jalan berduaan gandengan tangan. Ini saya boncengan. Jadi akhirnya saya diskors. Jadi memang saya waktu itu pingin diskors, nggak apa-apa. Karena buat saya waktu itu saya nggak berpikir tentang panggilan. Saya mau dikeluarin nggak masalah. Waktu itu karena saya nggak berpikir. Tapi ternyata setelah kejadian itu dan sampai hari ini saya baru mengerti ternyata itu proses Tuhan buat saya untuk bentuk karakter saya sebagai seorang hamba Tuhan. Kira-kira seperti itu. Lalu ketika itu mengalami pribadi Yesus itu lewat apa, Pak, prosesnya? Iya. Jadi salah satu saya punya pengalaman yang di Temanggung itu ya. Saya nggak bisa bahasa Jawa, mau tidak mau kan saya harus berjuang. Terus di sana doa paginya jam 4 pagi, Mbak. Sementara kan dingin sekali. Itu berjuang banget, bergumul, mau nggak mau saya harus bergumul. Dan disitulah saya bergumul, saya mengalami Tuhan di sana. Bagaimana Tuhan bisa merubah hidup saya yang tadinya saya nakal, suka merokok, bahkan kalau di teman
teman saya kampus, mungkin sahabat Bahana, mungkin ada yang teman saya tahu. Saya dikenal dengan playboy kampus lah, kira-kira begitu. Face saya ya begini, tapi waktu itu kalau boleh bilang, teman-teman tahu, saya pacaran, nggak mau yang 1-2, minimal 4-5 lah, kira-kira begitu. Berarti setia ya Pak? Ya, Setiap tikungan ada? setiap tikungan, kira-kira begitu kan. Ya, saya juga waktu itu nggak tahu apa sih, sampai kadang-kadang saya lihat di kaca, kenapa sih dia mau dengan saya? Saya hitam, saya keriting, kenapa mau? Ternyata mereka bilang, oh alisnya itu, kata. Oh, saya bilang, wah alis nggak ada hubungannya, ada orang alisnya lebih tebal. Tapi kalau buat saya mungkin itu karisma ya, karisma yang Tuhan kasih, dan akhirnya sekarang saya pakai untuk ubah itu untuk jadi khotbah, memberitakan Injil, karena saya bilang itu power, itu karisma yang Tuhan kasih. Saya ubah itu untuk pakai untuk memberitakan Injil, bahkan pendekatan sosial, supaya bagaimana Injil saya bisa masuk di sana. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, waktu mengalami Tuhan di semester 7, terus udah itu kan berarti Pak Arianto siap nih, saya dipakai Tuhan gitu. Pertama kali pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Pak Arianto. Pertama kali saya melayani satu keluarga. Hari itu keluarga itu sudah lama sekali tidak pernah ke gereja. Saya tiap hari datang kunjungi, dan akhir dari pelayanan saya selama 6 bulan. Di akhir sebelum saya pulang, saya ingat persis tanggal 31 malam. Bapak ini sekeluarga datang menyerahkan hidup mereka jadi orang Kristen kembali. Mereka menyerahkan hidup mereka untuk dibaptis dan mereka bertobat. Dan itu sukacita yang luar biasa. Apalagi di kampus saya waktu itu syaratnya kalau lulus harus bisa membaptis 15 orang. Itu pun nilainya C. Dan oleh anugerah Tuhan hari itu pelayanan setelah saya mengalami Tuhan ya Mbak Kalvari, di baptisan saya ada 49 jiwa. Dan dari situlah begitu saya lulus, saya punya tekad, saya harus buka gereja. Saya mengembalakan sendiri. Karena waktu saya kuliah saja sudah antusias, dan waktu itu saya suka menginjil di jalan-jalan, di mana, di bis, di mana, di kampus-kampus. Saya keluar masuk menginjil. Pokoknya di tiap hari bayangan saya ketemu siapapun mau orang Kristen, saya injilin dia juga. Karena mungkin kasih mula-mula ya. Lagi antusias, lagi on fire-nya ya. Nah, betul. Waktu pengalaman waktu itu Pak, menginjil segala macam. Pernah ditolak Pak? Oh pernah. Saya satu kali menginjil seorang pemulung, Simbah ya. Sudah tua. Ternyata Simbah ini punya pacar. Dia punya pacar dan anaknya ya keluarga ya terpandang lah. Nah waktu itu saya diajak sama Simbah ini untuk doakan bapak yang pacarnya ini. Usianya sekitar 70-an lah. Tapi mereka pacaran ini. Karena pemulung ya suka mungkin ketemu. Akhirnya saya, boleh nggak saya ke rumahnya, saya doakan. Waktu itu saya datang ternyata keluarganya sudah kumpul. Dan mereka berkata buat saya, kalau hari ini kamu tidak angkat kaki dari tempat ini, kami akan teriak warga di sini, ini ada maling, ini ada pencuri. Dan pasti kamu akan dilempar atau kamu akan dibakar hidup-hidup. Dan hari itu saya masih mau bertahan, tapi tiba-tiba hikmat saya dapat. Nah, saya harus pergi. Jadi karena Paulus pernah berkata, kalau kamu beritakan Injil di satu tempat, kalau orang tidak terima, kebaskan kaki dan keluar dari tempat itu. Dan hari itu saya lakukan itu, dan puji Tuhan, anugerah Tuhan aman. Tapi kalau lewat proses pemberitaan Injil, ya kalau tidak makan itu sudah berhari-hari. Mbak Kalvari, saya ini dulu kuliah, tidak punya sponsor, tidak punya siapa-siapa. Jadi saya itu kalau makan itu numpang di rumah orang. Jadi saya dengan cara alasan datang bertamu, bolehkah saya doakan? Kalau mungkin waktu itu saya ketemu Mbak Kalvari, saya boleh nggak saya doakan? Padahal itu sebenarnya saya mau datang untuk menyambung, saya bisa makan, minum, kira-kira begitu. Tapi itulah yang membuat saya akhirnya saya punya tekad sama Tuhan. Kalau Tuhan pakai saya pingin saya punya rumah saya banyak, anak-anak saya tampung. Yang kedua, saya pingin punya sekolah. Saya pingin punya sekolah untuk menyekolahkan orang-orang yang putus sekolah, yang tidak mampu, yang mereka dibuang dan sebagainya.
Ya kira-kira seperti itu. Oke. Wow. Tapi orang tua tahu nggak Pak, waktu itu yang mendoakan Pak Arianto kan salah satunya untuk menjadi hamba Tuhan. Kondisi Pak Arianto setelah terjun ke lapangan langsung, memberitakan Injil sampai makan pun, ya dalam tanda kutip gitu ya, harus belas kasihan dari orang lain. Betul, gitu. Tahu nggak Pak kondisi? Hari itu sebenarnya mereka tahu, tapi sepertinya itu diizinkan Tuhan. Karena nyatanya ada adik-adik saya kuliah, tapi mereka uang kuliahnya lancar. Cuma saya saja yang tidak. Karena kemungkinan, ini prediksi saya waktu itu. Kemungkinan mereka berpikir, dia saja di depan kita aja nakalnya begitu. Apalagi dia jauh dari kita. Pasti lebih nakal dong. Kalau kita support dia, berarti uang-uangnya dia akan pakai untuk yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Jadi sebenarnya tahu dan tidak tahu, sebenarnya mereka tahu. Tapi saya percaya setelah di belakangan ini saya mengerti, itu diizinkan Tuhan untuk proses bentuk karakter saya, mental saya, bagaimana jadi hamba Tuhan yang kuat. Kira-kira begitu. Luar biasa. Ya, luar Berapa biasa. tahun tuh Pak menjalani kehidupan yang dalam tanda petik susah gitu ya? Saya dari semester awal Mbak, dari semester 1 sampai saya kuliah. Begitu saya sudah, orang tua saya tidak tahu, saya waktu itu sudah lanjut lagi S2. Begitu saya wisuda S1, S2, saya undang mereka datang dan mereka tinggal menikmati. Dan herannya hari itu mereka nggak tanya, kamu punya uang dari mana? Tidak. Hari itu tidak ada yang pertanyakan itu. Makanya saya bilang, itu Tuhan izinkan buat saya untuk melatih saya, untuk saya bisa bagaimana saya bisa bertahan dalam penderitaan dan bisa menyelesaikan studi, dan oleh anugerah Tuhan saya waktu itu selesaikan sampai S2. Ya. Nah ini menarik nih Pak. Ya. Pak Arianto S1 dilepas sama orang tua, S2 gimana? Itu juga anugerah Tuhan. Jadi ceritanya S2. Ini kuliah saya juga unik waktu itu. Ini kalau dikuliahkan ini banyak yang protes saya. Karena waktu itu saya posisinya lagi di skors. Saya sedang mengerjakan skripsi, tapi saya tidak kerjakan. Tapi ternyata gembala saya sedang kuliah S2. Dan dia bilang begini, sudah kamu ikut saya, temani saya saja. Jadi waktu itu sudah saya ikut. Jadi saya diolok sama teman-teman, dosen-dosen. Wah, kamu ini kuliah S1 aja belum selesai. Kamu masih di skors, kok kamu kuliah S2? Tapi karena ini saya diajak sama gembala saya, ya sudah. Saya manut, saya ikut. Ternyata berjalannya waktu, gembala saya ternyata waktu itu mungkin ikut 2-3 kali pertemuan. Dia karena usia dan fisiknya lumayan besar, dia capek, dia bilang gini aja, kamu aja yang lanjutin kuliah, saya yang bayarin semua kuliah, semua kamu. Dan hari itu, wah, terus gimana? Udah tenang aja, saya yang atur semua. Dan puji Tuhan, buat saya itu miracle, unusual miracle buat saya hari itu. Dan puji Tuhan, saya akhirnya bisa menyelesaikan S1 saya, skripsi saya, dan setelah itu wisudanya hampir bersamaan, mendekatan. Jadi waktu itu justru teman-teman saya yang tadi ngomongin saya, ikut saya sekolah di situ. Bahkan dosen saya yang tadinya skorsing saya ikut kuliah di kampus itu. Jadi ya puji Tuhan, saya bilang. Walaupun memang lihat backgroundnya, wah sesuatu yang sampai kakak-kakak tingkat saya, mereka lihat saya nggak percaya. Masa sih model gitu mau jadi hamba Tuhan, apalagi kuliah lagi S2 dari mana? Tapi buat saya itu cara Tuhan itu unusual miracle buat saya. Jadi itu Mbak Kalvari yang saya ngalamin dengan Tuhan. Wow. Nah, lalu setelah Pak Arianto S2, terus apa yang Pak Arianto lakukan setelah itu? Setelah itu saya menikah, Mbak. Saya menikah, setelah menikah saya langsung merintis gereja. Saya merintis gereja yang sekarang namanya GBI The Seed, Yogyakarta, di Hotel Borobudur lantai 2 Jalan Magelang, KM 6,3. Kita di lantai 2. Dan saya merintis gereja itu dengan 7 anak muda. 7 anak muda, dan puji Tuhan 7 itu sekarang mereka sudah jadi gembala semua, jadi pendeta. Dan itu makanya namanya The Seed, benih. Dan waktu saya memulai, waduh banyak sekali pergumulan. Ada satu kisah yang waktu itu menarik sekali, Mbak Kalvari dan sahabat Bahana. Kami hari itu, saya baru merintis gereja itu, baru menikah.
dan istri saya sedang hamil. Iya. Kami tidak punya makan, tidak, jadi tiap hari cuma kerjanya doa. Doa kalau nggak, pintu belum diketuk, kami belum berhenti berdoa. Dan satu kali istri saya beli kangkung di pasar. Iya. Di depan rumah kami itu ada rawa-rawa kecil. Kan ada kangkung, ada akarnya. Istri saya lemparin kangkung itu. Yang menariknya begini, Mbak Kalvari. Kangkung itu tumbuh kurang lebih ya 2 meter persegi. Oh, wow. Pagi kami petik kangkung itu, botak dong. Iya. Siang lagi kami petik, ada lagi. Tumbuh Sore kami petik, ada lagi. Dan itu terjadi bukan cuma satu kali. Iya, iya. Selama 3 bulan. Tiap hari kami makan dengan Indomie. Jadi saya pernah diliput di salah satu majalah atau ini ditulis di situ, pendeta dihidupi dengan kangkung. Kangkungnya seperti mana buat kami pada waktu itu. Jadi setiap hari selalu baru. Makanya firman Tuhan bilang, selalu baru setiap hari. Itu kami ngalamin. Mana yang Tuhan pernah kerjakan di bangsa Israel, itu kami ngalamin. Dalam bentuk kangkung. Dalam bentuk kangkung. Makanya saya waktu itu diundang ke Singapura, diundang ke Malaysia, bahkan saya diberangkatkan ke Israel untuk menyaksikan pengalaman saya bagaimana dikasih makan Tuhan kangkung selama 3 bulan. Dan kangkung tiap hari selalu ada. Bayangkan biasanya kangkung kan kita petik 1-2 minggu baru tumbuh tunas yang baru. Itu pun kan nggak langsung kita petik. Tapi ini every day, every time. Tiap hari. Bayangkan pagi petik makan kangkung, siang petik makan kangkung, sore petik makan kangkung. Dan itu kita enjoy menikmati. Kangkung itu yang buat saya sehari ini, saya on fire dengan Tuhan. Oh ternyata Tuhan itu real, Tuhan itu ada. Dulu kan saya nggak percaya. Tapi saya lihat, ini sepertinya orang Israel ya. Waktu itu mana, tapi bentuknya mana buat saya, kangkung ini. Haleluya. Wow, luar biasa. Istri bagaimana Pak ketika 3 bulan harus makan kangkung? Iya, istri saya stres. Karena dia dibesarkan juga dengan bapaknya seorang penginjil ya. Sementara dia hamil, anak kami yang kedua. Jadi waktu itu kami, karena anak kita waktu itu berdekatan ya. Yang kakaknya masih kecil sudah hamil lagi waktu itu. Dan cukup waktu itu sangat tertekan, stres ya. Karena kami tidak punya makan, tidak minum, tiap hari harus makan 1 kali. Sementara anak yang sudah ikut di kami, rumah tinggalnya 4x6, cuma 1 ruangan tempat tidur, ruang tamu, tinggal dengan kami 12 orang, Mbak Kalvari. Bagaimana yang tadi saya cerita kangkung ini, kita hidup dengan mereka 12 orang setiap hari. Jadi itu yang membuat kami bahwa, oh ternyata Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Tuhan kita masih pelihara kita ya. Ternyata dia hidup. Walaupun faktanya jujur kita butuh duit, kita butuh makan yang enak, tapi dia izinkan kita ngalamin itu. Makanya itu yang buat saya sampai hari ini. Kenapa kalau tetap ingat kebaikan Tuhan. Buat saya, aduh Tuhan itu baik banget. Hari ini kalau saya ada bisa melayani Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Dan itu yang buat saya makin excited dengan Tuhan. Dan istri saya puji Tuhan makin bergairah dengan. Awalnya dia nggak siap. Awalnya nggak siap, Pak Kalvari. Tapi karena dia lihat saya sebagai seorang imam yang fight, terus tangguh. Bahkan saya waktu itu dalam posisi merintis, kami tidak punya kendaraan. Saya harus naik bis, turun bis, pergi ngajar di kampus. Selesai ngajar saya cuma dikasih Pepsodent 1 batang. Sabun Lifebuoy 1 batang, beras 2 kilo, telur 1/4, dan itu yang kita menikmati. Tapi waktu itu sukacitanya luar biasa. Apa yang membuat Pak Arianto waktu itu bersuka cita? Padahal bayarannya, iya, seperti itu. Waktu itu buat saya, kenapa saya bersuka cita? Karena saya lihat miracle every day, every time. Bagaimana Tuhan pelihara kita, yang kita nggak punya apa-apa. Tuhan tolong. Dan hari itu saya melihat, ternyata Tuhan real deh. Tuhan itu luar biasa. Yang dulu dianggap Tuhan tidak ada ya, Pak ya. Dulu saya di tempat kelahiran saya mujizat itu biasa, orang jadi biasa. Tapi saya sendiri kan tidak percaya waktu itu. Karena tidak mengalami. Sekarang saya tidak mengalami. Tapi setelah saya mengalami, mungkin saya orang yang paling terbakar, orang yang excited banget sama Tuhan. Dan sampai hari ini saya pergi bermisi tiap tahun itu, kalau sebelum COVID
1 tahun saya bisa kurang lebih 3 kali keluar pulau. Itu berangkat dengan modal tas saja jalan. Di tengah jalan baru dapat tiket dan sebagainya. Itu saya jalan karena berdasarkan pengalaman bagaimana Tuhan pelihara saya. Wow. Iya. Nah, ini kembali Pak. Tadi 7 orang kan Iya. berawal dari jemaat Betul. 7 orang. Iya. Nah, bagaimana perjalanannya 7 orang itu akhirnya jadi berkembang sampai sekarang? Ya, puji Tuhan dari 7 orang itu, Mbak Kalvari, apa yang saya lakukan? Saya pendeta. Saya belum punya rumah tapi kontrak. Iya. Tapi kami berdoa, istri saya bilang, Tuhan kami pingin punya rumah yang lebih besar. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab, kami punya kontrak yang lebih besar. Tadinya 4 kali 6 aja 12 orang. Wow. Dan rumahnya lebih besar. Bahkan kami pernah di rumah kami, ada 60 orang tinggal di rumah kami. Mereka makan tiap hari, kita kasih makan mereka tiap hari. Dan per hari ini di rumah kami yang ada yang tinggal, ada 30 anak yang kami pelihara. Dan puji Tuhan gereja ini berkembang. Kami kemarin Desember, tanggal 7 Desember 2021 kami ulang tahun yang ke-13. Dan puji Tuhan kami sudah 4 kali kebaktian, jam 6 pagi, jam 9, jam 1 siang, dan jam 5 sore. Kita juga ada youth di setiap hari Sabtu. Dan gereja ini melahirkan sebuah sekolah, namanya Sekolah Misi Galilea. Nah, ini Pak, nyambung. Ya. Bagaimana awal mulanya Pak Arianto ini punya, mungkin berawal gini dulu Pak, saya nggak akan tanya sekolah misi dulu ya. Saya tanya, bagaimana mau Pak Arianto dalam kehidupan yang sulit, serba terbatas, iya, tapi mau memelihara 12 anak, sampai akhirnya jadi 30 anak. 60, gitu. Apa yang membuat Pak Arianto itu mau gitu? Iya. Jadi begini Mbak Kalvari, waktu saya berpikir, dari kami berempat, saya dengan istri dan anak kami 2, kami nggak punya apa-apa juga. Tambah 12 orang juga kami nggak punya apa-apa. Tambah 30 orang kami juga nggak punya apa-apa. Ya lebih baik, lebih banyak, nggak masalah. Kan kita juga nggak punya apa-apa. Tapi kita lihat tiap hari, ada every day, every time, ada miracle yang Tuhan pelihara buat kita. Jadi, yang membuat saya excited karena saya merasa saya nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan tetap pelihara. Tuhan terus jaga. Tuhan buktinya kami sehat. Dan anak saya bisa sekolah. Walaupun memang pernah saya dipanggil dari sekolah karena nggak bisa bayar uang sekolah. Tapi kasih makan anak banyak. Sampai kepala sekolahnya bilang begini, Pak, tolong ya, saya juga hamba Tuhan. Nggak gitu-gitu amat sih. Anak kamu rela nggak bayar uang sekolah. Tapi kamu bisa tampung begitu banyak orang. Saya waktu itu nggak bisa jawab apa-apa. Karena begini, lah saya juga nggak punya uang ya Pak. Kalau Bapak tanya, emang saya punya uang banyak untuk tampung? Saya nggak punya uang. Dan sehari ini juga saya nggak punya uang untuk bisa bayar uang sekolah. Tapi saya hari itu saya berdoa dalam iman. Satu waktu Bapak lihat ya, saya akan beli sekolah Bapak. Itu dari motivasi yang terbangun. Dan akhirnya, iya saya punya sekolah hari ini. Ya, kira-kira begitu. Apa yang mendasari Pak Arianto nih sekolah misi Galilea? Iya, jadi yang mendasari saya yang pertama begini. Saya waktu itu begini, saya bilang Tuhan kalau panggil saya jadi pendeta, saya tidak mau jadi pendeta yang cuma jago di mimbar, yang tiap hari minggu tok. Saya nggak mau itu. Kalau nggak saya nggak usahlah jadi pendeta. Yang kedua, saya tidak mau jadi gereja yang cuma hanya hari Minggu tok, tapi gereja yang berdampak di marketplace, gereja yang berdampak di sosial, budaya, keluarga dan family, olahraga, entertainment dan lain-lain. Dan akhirnya munculnya sekolah ini. Nah, kenapa saya kasih nama Galilea? Galilea ini yang pertama, saya waktu diajak ke Israel, saya sampai di Israel saya tidak punya uang. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan datang dan berkati saya hari itu. Saya tidak pernah lihat dolar yang begitu banyak. Tapi hari itu saya dikasih uang waktu itu. Buat saya paling besar dan mujizat yang luar biasa. 2.000 US dollar di pinggir Danau Galilea. Jadi Galilea itu buat saya sesuatu nama yang menarik. Kenapa menarik? Karena Tuhan Yesus panggil murid-muridnya di Galilea. Makanya kenapa sekolah kita dekat sungai ini. Jadi saya kasih nama Sungai Galilea. Kira-kira seperti itu. Dan saya berharap orang-orang datang di tempat ini mereka sekolah ngalamin Tuhan. Karena sekolah kita ini
Saya kan sering bermisi, Mbak. Yang indikasi kedua, kenapa saya buka sekolah ini? Saya bermisi, satu kali saya datang di satu tempat. Tempat ini orang bilang ini kampung perampok, kampung pencuri terbesar nomor 2 di Indonesia. Hari itu banyak anak yang asli situ berkata, Om jangan pergi ke situ. Tapi saya dasarnya orangnya nekat. Saya maju terus dan puji Tuhan. Waktu saya ada di situ, pas yang saya lihat anak-anak kok usianya baru 15 tahun, 12 tahun. Saya tanya, Dek, kenapa kamu tidak sekolah? Oh, saya tidak sekolah. Saya tanya, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi perampok, jadi pencuri. Wow! Dan hari itulah saya ketanang. Saya mulai besok, kamu datang. Saya bilang sama pendetanya, kirim mereka ke Jogja. Dan akhirnya munculnya sekolah ini. Jadi awalnya itu cuma idenya mendadak. Waktu mereka datang sudah saya buka sekolah. Sampai teman-teman, kok segampang itu? Iya. Jadi waktu mereka datang baru saya pikir idenya, oh nanti sekolah ini seperti ini, sekolahnya seperti ini. Jadi bukan berpikir dulu, baru buat sekolah. Justru ada anak-anaknya baru buat sekolah. Jadi akhirnya saya kasih nama Sekolah Misi Galilea yang dimana mereka dibentuk 1 tahun saja dengan pengajar yang puji Tuhan. Saya tidak sangka-sangka pengajarnya dari Amerika, dari Kanada, dari Brasil, dari Korea, Australia, dari Rumania, bahkan dari lokal Indonesia rata-rata S2 dan doktor. Sementara yang ajar anak-anak ini ekspreman, pencuri, perampok, pemerkosa, terus pelacur, terus anak-anak yang buta huruf, tidak ada yang tidak sama sekali sekolah. Dan itu yang menarik. Jadi saya kasih nama, kalau sekolah pada umumnya bilang begini, terima anak yang berkelakuan baik. Kalau kita sebaliknya, yang tidak berkelakuan baik yang kita terima. Itulah Sekolah Misi Galilea. Itu bedanya dengan Itu sekolah yang dengan lain. sekolah lain. Oke. Nah, lalu bagaimana pertama kali siswa lah ya, siswa dari Sekolah Misi ini, ketika Pak Arianto bawa dari daerah mereka ke sini, bagaimana tanggapan keluarga mereka? Iya, jadi ceritanya begini. Hari itu saya sedang pelayanan di Kupang. Istri saya bilang, hari ini kamu harus pulang. Kalau kamu tidak pulang, saya akan kembali ke kampung saya. Dan begitu 2 hari kemudian saya kembali ke Jogja. Ternyata sampai di Jogja istri saya pulang ke kampungnya.